ya? Ayo, sudah ketemu? Amariyah. Ya, halaman berapa? 45, 85. Baris terakhir. 4 baris dari bawah. Halaman 85. Minhajul Abidin. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa bi masyayikhihi wa bi masyayikhina amin. Ammar riyahu fa'adhkuru fihi awalan qaulallahi subhanahu. Adapun riya, maka akan aku sebutkan tentang riya awalan, padahal mula-mula akan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dialah Allah yang telah mencipta oleh Allah akan 7 lapis langit. Wa minal ardi, dan daripada bumi, mislahuna akan seperti itu, yakni 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahum, yatanazzalu turun oleh persoalan, oleh perkara, bainahunna di antara langit dan bumi. Lita'lamu, agar supaya mengetahui oleh kamu, annallaha, akan bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu, qadirun, yaitu maha kuasa. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah yaitu sungguh meliputi oleh Allah bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu, ilma akan pengetahuannya. Ka'anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu berfirman oleh Allah, inni khalaqtus samawati wal ardh, sesungguhnya aku, yaitu mencipta oleh aku akan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan barang yang antara langit dan bumi, yakni isi-isinya. Fi kulli hadhihi sana'i wal bada'i, pada seluruh ini ciptaan dan keindahan. Waqtafaitu binadharika, dan menganggap cukup oleh aku dengan pemikiranmu. Lita'lama, agar supaya tahu oleh kamu, anni qadirun alimun, akan bahwasanya aku qadirun, yaitu maha kuasa, alimun, lagi maha tahu.
Wa anta tusalli rak'ataini, dan adapun kamu yaitu sholat oleh kamu akan 2 rakaat, ma'ama fihima, serta apa yang ada pada sholat 2 rakaat, minal ma'ayibi, daripada kekurangan, wa taksiri, dan keteledoran. Fala taktafi binadori ilaika, maka tidak menganggap cukupkah engkau dengan memandangku kepadamu, wa bi ilmi bika, dan dengan pengetahuanku denganmu, wa sanai alaika, dan pujianku atasmu, wa syukri laka, dan menerimanya aku bagimu, hatta tuhibba, sehingga menyukai oleh kamu, an ya'lamal khalqu, akan bahwa mengetahui oleh makhluk, liyamdahuka, agar memuja-muji oleh makhluk akan kamu, bidzalika, dengan demikian sholat 2. Ayakunu dzalika wafaan, apakah ada oleh yang demikian itu ketiadaan merasa cukup pandanganku, wafaan, yaitu memenuhi, atau membayari, atau membalas, boleh, bisidqil ubudiyah. Ayakunu dzalika aqlan yardahu ahadun li nafsihi, apakah ada oleh yang demikian itu menuntut pujian, aqlan, yaitu akal yang meridhoi akan dia oleh seseorang bagi dirinya. Ayakunu dzalika, apakah ada oleh yang demikian itu aklan, pada akal, yardahu ahadun li nafsihi, yaitu meridhoi akan dia oleh seseorang bagi dirinya. Waihaka, celaka oleh kamu, afala taqilu, maka apakah tidak berakal oleh kamu. Wallahu a'lam bishawab. Buku aja. Saudara-saudara sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita mengkaji, melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Abidin, dan sudah menjelang akhir tahapan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang hal-hal yang wajib dibuang dari kita punya hati, sesuatu yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Dan Imam Ghazali menerangkan 2 di Minhaj ini, yaitu riya dan ujub. Yang pertama dibahas adalah riya. Riya ini, saudara, adalah akhlak buruk, perilaku buruk, perangai buruk, karakter jelek
Ria ini bahasa Indonesianya pamer. Ria itu bahasa Indonesianya pamer. Pamer itu artinya thalabud dunya bi amalil akhir. Pamer itu adalah ibadah niatannya dunia. Namanya pamer. Ibadah niatannya dipuji orang, dilihat orang. Jadi ibadah bukan karena Allah, namanya disebut riya. Lawanannya ikhlas. Akhlak baik itu namanya ikhlas. Kalau ikhlas ibadah karena Allah, itu ikhlas, dan itu adalah akhlak mulia. Riya adalah akhlak buruk, disebut dalam bahasa Nabi syirik yang tersembunyi. Jadi syirik itu ada dua, ada syirik akbar, syirik besar, yaitu menduakan Tuhan, nyembahnya bukan Allah, patung dan seterusnya. Itu namanya syirik besar. Kalau syirik kecil, dalam hati nyembahnya Allah, tapi artinya niatannya pamer, niatannya biar dikata dermawan kalau sedekah, begitu niatannya. Puasa, orang puji-puji cakep puasa mulut, tapi niatannya biar dia diet, jadi biar kurus niatnya, begitu, biar kurus, begitu. Nenteng buku, niatannya biar dikata tukang ngaji, padahal waktu ngaji mau buku mau dibuka mata memerem, gitu. Ngajinya dia ngerekam biar dikata buat ngulang, padahal kagak diulang kagak, rekaman bunyi terus dia mau tidur dia mau, begitu. Orang mengerti, dia yang merekam kagak mati. Jadi macam-macam niatannya dunia, niatannya enggak ada niatan karena Allah, namanya disebut riya. Bahasa Indonesianya pamer. Adzan biar diambil mantu, gitu, biar diambil mantu. Adzan terus biar tetangga mesti tahu kalau saya ini suaranya layak diambil. Itu namanya syirik kecil, enggak kelihatan. Malaikat raqib atid saja enggak tahu. Ini kita lihat nih, enggak tahu. Itu dia enggak tahu. Semuanya enggak ada yang tahu dia.
Riya tuh enggak ada, yang tahu enggak ada. Malaikat enggak tahu kalau kita tuh riya. Ini kita sedekah, niatnya biar orang kata kita orang ini tuh orang dermawan. Niatan kita itu malaikat raqib atid enggak tahu. Dia mau nyatet aja bahwa orang ini sedang. Dia tidak tahu raqib atid, enggak tahu. Itu yang tahu cuma Allah doang. Maka kita enggak bisa menuduh orang riya, pamer, enggak bisa. Kalau sampai dia nuduh orang pamer, dia ngaku dirinya Tuhan. Begitu. Enggak bisa. Kalau udah akhlak hati, kagak ada orang yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Sulit untuk kita mengetahui. Orang malaikat aja enggak tahu. Ada amal seorang luar biasa, sedekah masya Allah, bangun masjid macam-macam, malaikat puji-puji di hadapan Allah, malaikat pencatat, ya Rabb, ini orang amalia masya Allah luar biasa. Allah jawab, Nabi sampaikan hadisnya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal dari Ibnul Mubarak, dari Khalid bin Ma'dan, dari Sayyidina Mu'ad. Sampai ini ceritain sama Nabi. Kata Allah, jawab malaikat, iya malaikat, kau tak salah. Kau catat memang dia ibadah kayak begitu, sedekah kayak begitu. Antumul hafadh wa ana raqib. Kau itu tukang catat amal, dan aku yang tahu apa di balik hatinya. Kau tak tahu. Ini orang beramal bukan karena aku. Dia lihat, ulaknat ini orang. Maka malaikat yang tadinya muji-muji melaknat. Itu menunjukkan malaikat tak tahu kita hubud dunia, tidak dia ujub, nggak tahu. Yang tahu Allah. Sama kita apa? Orang lain tidak tahu. Atupun. Maka penyakit-penyakit batin itu tidak bisa diobati oleh orang lain. Kudu kita ngaji. Kalau enggak ngaji tasawuf, repot. Amalan kita bisa habis. Kalau enggak ngaji tasawuf, repot. Kita balik amal enggak ada ganjaran. Di ujung surat Kahfi itu Allah jelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Siapa yang berharap pengen dapat ridha Allah, beramal soleh, jangan riya, yakni disertai keikhlasan. Jadi riya itu urusan kita sama Allah. Ada orang beramal sedekah, ditulis di amplopnya hamba Allah, tapi niatannya biar orang puji. Kalau dia sudah masih dia dari
Ada orang ditulis namanya Ahmed, niatannya biar orang ngikutin dia. Wong dia orang miskin aja sedekah, moga orang kaya-kaya terbuka, jadi ngikut sedekah, ikhlas. Namanya ditulis. Jadi bukan pada ditulis nama, bukan pada enggak ditulis. OTK orang tak dikenal, hamba Allah begitu, enggak jelas, enggak begitu agama. Jadi pada hati. Ada orang sedekah biasa, duit 100.000 masukin, kan ada apa? Nanggok. Niatnya biar orang lain nyontoh dia, ikhlas. Ada orang sedekah pakai apa? Terowongan, tangannya gini-gini, biar orang kata dia ria. Jadi bukan begitu, bukan cara memahami ria. Bahasa Nabi, ampe tangan kiri orang tahu. Tuh tangan kiri nggak tahu tuh, apalagi orang kaya. Ini mau tangan kiri aja tahu nutup-nutupin. Bukan itu, bukan. Itu menutup-nutupin bukan gara-gara ikhlas, malu, kecil lah. Artinya malu, bukan karena Allah juga. Jadi urusan hati ya Allah, urus. Jadi tidak bisa. Kayalah Budian Alma meninggal, begitu. Moga kuburannya terang. Bangun masjid, kubah emas. Kata kita ria, lah kita yang ria. Begitu. Kita tidak tahu dia punya niat urusan dia. Bisa aja niatnya supaya orang-orang yang punya duit itu pada bikin masjid kayak dia, biar orang-orang yang lebih kaya dari dia. Bisa aja begitu, bisa aja. Oh, nggak tahu kita. Kalau buat orang lain husnuzon, nggak bisa kita nuduh orang lain, susah. Begitu. Lah baik sangka. Ria itu buat apa? Nggak bisa. Mendingan kayak gua di ikhlas, ya menurutin kayak Anda kagak ada masjid. Ikhlas doang, bangun kagak. Untung ada kayak dia. Begitu. Jadi kita kagak tahu, nggak bisa menuduh orang. Tuh kalau ngomong ria, kita haruslah hati-hati. Nuduh ria mau sama diri. Enggak bisa nuduh orang, susah. Karena urusannya borok kita, malaikat enggak tahu. Loh, yang malaikat enggak tahu aja, kita tahu, berarti hebatan kita. Yang tahu orang tuh ria cuman Allah. Berarti kita tahu ria, berarti kita tuh begitu. Maka kita bukan untuk pesan. Ini kudu benerin diri. Tapi ini baru pembukaan. Tuh ya, ntar kita panjang bahasan di depan. Ria. Ada orang selawatan antara adzan sama qomat, ria. Ya kagak. Maksudnya nungguin orang. Maksud. Ada orang
jam 9 pagi dia baca ada hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, jam 9 pagi dikeroyok ramai, keroyok ngaco. Ente ini bawa ajaran baru, agan apaan ini? Ente gila, kata yang agan itu. Yang gila siapa? Saya itu tadi pagi jam 4:30 ada, kenapa lu bakal datang? Ngapa jam 9 saya? Mana adanya salah? Datang. Yang gila saya apa kamu? Coba pikirin. Yang gila saya itu ada tadi pagi, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairun minan naum. Udah tadi pagi. Ngapa saya pas hayya 'alal jihad protes? Ini yang gila siapa ini? Mesti ditanya. Kenapa jam 9 bukan waktunya sholat lu datang? Ngapa tengah 5 kagak datang? Itu orang kampung bingung. Ini kan betul bubar akhirnya. Gila-gila, lihat aja yang gila sih. Jadi saudara, orang yang dituduh gila malah kagak ternyata. Malu akhirnya kita. Inilah orang, nggak bisa kita nuduh orang itu. Riya ini urusan Allah. Jadi bahasa gampangnya, saudara begini, benar nih kita orang ini riya, ya, umpamanya. Sedekah kita niatnya pengen dipuji, orang, niat pengen dipuji. Saya berhenti aja, itu lebih parah. Jadi agama itu bukan begitu. Terus aja, kita jangan berhenti sedekah. Kalau di hati kita masih ada riya, terus aja. Sampai kita berhenti riya, terus lah. Kayak begini, kayak taubat. Taubat itu jangan bosan. Selama kita belum bosan berbuat maksiat. Kalau masih doyan maksiat, kita kudu lebih doyan riya terus saja sampai riya itu hilang. Nanti jangan berhenti. Begitu, emang begitu di dalam ibadah. Nah, ini lagi mau dibenerin. Kata Imam Ghazali, saya mau paparin riya dulu. Yang pertama, saya mau nerangin riya ini, saya awali dulu baca firman Allah. Nih begini nih. Takut saudara-saudara ini kan ke depan bisa jadi penceramah, bisa jadi kiai-kiai, ya kan, jadi tukang perwakilan sambutan. Biar benar, Imam Ghazali terang bacaannya. Amariya'u fa'adhkuru fihi awalan qaulallahi subhanahu wa ta'ala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislah. Enggak begini, enggak begini nih Imam Ghazali. Amariya'u fa'adhkuru fi awalan qaulallahi subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi. Jadi kalau kita qala Allah ta'ala enggak pakai a'udzu. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Pakai wa ala lagi.
wa ala boleh tambah salah lagi. Alhamdulillahil alamin, yang pendek aja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ini namanya saya. Kalau ngaji, kagak orang sorbannya 15 meter, kagak ngaruh. Mau 15 meter ke sorban, kagak nggak ngerti. Dia tuh kalau ngomong qala Allah Ta'ala, nggak pakai auto. Wong bukan dalam rangka kita orang baca Quran, dalam rangka menceritakan firman Allah. Itu Imam Ghazali begitu. Qaula Allah subhanahu Allahu nggak pakai auto. Jadi kalau pakai auto jadi acak-acakan. Begitu. Nih acak-acaknya di mana? Kita mau baca ayat apa? Ayat Maulid. Baik. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita artiin. Adapun selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu, masa Allah a'udzu billahi, firman Allah kata a'udzu, salah begitu. Maka lihat khutbah Jumat para ulama-ulama zaman dulu tuh, kalau mau pakai a'udzu dia pakai ayat perintah a'udzu. Khutbah zaman dulu yang berbahasa Arab. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Karena kan disuruh kalau ente mau baca Quran, baca a'udzu, maka kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, kan udah tadi yang faida qara'at tadi. Begitu diatur dalam agama. Kalau Imam Ghazalinya qaulullah, firman Allah a'udzu, masa Allah berfirman a'udzu? Ini firman. Begitu firman. Jadi itu bisa ketahuan orang pengaji apa enggak. Itu bisa ketahuan. Begitu. Jadi kalau qala Allah Ta'ala langsung aja sebut ayatnya. Ayatnya apa? Imam Suyuti karangin kitab namanya Al-I'adah fi Ahkamil Isti'adah. Aturan a'udzu ini kapan dibaca? Dikar. Biar benar, enggak asal-asal. Itu begitu. Itu begitu. Ini singkatnya kata Imam Ghazali. Menerangkan riya, saya mau mengungkapkan dulu firman Allah yang ada di surat At-Tolak. Ada di Quran itu ada surat namanya At-Tolak, juz 28. Ayat berapa ini? 12 mungkin. Ayat 12. Iya, 12. Allah bilang ini, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilm. Terjemahannya kurang lebih, dialah Allah yang mencipta 7 lapis langit
yang mencipta bumi sama seperti itu. 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, berlaku turun, yakni berlaku takdir-takdir Allah di langit dan bumi. Segalanya tidak akan lepas dari ketentuan dan aturan Allah, yang di langit maupun di bumi. Coba yang ini. Dikit aja. Yang di langit maupun yang di bumi, semuanya tidak akan lepas daripada ketentuan dan aturan hukum Allah. Lita'lamu, agar supaya Anda paham, Allah itu Maha Kuasa, apa saja bisa, dan Allah Maha mengetahui apa saja. Itu terjemahannya. Begini maksudnya, saudara. Jadi ini bumi, ini langit, ciptaan Allah. Khalaqtu, dari tidak ada menjadi ada. Dia yang buat langit berlapis. Ada 7 lapis langit. Antara langit 1 dan langit 2 itu jaraknya, jarak perjalanan 500 tahun. Jarak perjalanan 500 tahun. Antara bumi dan langit jarak perjalanan 500 tahun. Dari bumi ini menuju langit 1 500 tahun. Langit 1 menuju langit 2 500 tahun. Maka 7 lapis itu 3.500 tahun. Lah, bumi begitu. Lapisan bumi menuju bumi kedua itu 500 tahun perjalanan. Bumi berlapis. Jadi ada lapisan-lapisan. Maka perjalanan manusia terjauh dan tercepat adalah perjalanan yang dilakukan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab perjalanan tidak ada yang paling jauh ditempuh oleh manusia, siapapun dia, kecuali perjalanan Isra Mi'raj. Itu perjalanan yang enggak ada yang kayak begitu, kecuali Nabi saja. Itu. Ini langit, ini bumi. Allah cipta bumi. Nah, kata Allah, segala yang di langit, segala yang di bumi, ini semuanya ada ketentuan dari Allah yang berlaku. Yang di langit, yang di bumi, semuanya tidak lepas dari kontrol Allah. Ketentuan Allah apa udah diatur semuanya, siklusnya. Semua tidak ada yang lepas daripada kontrol Allah. Untuk apa Tuhan cipta itu? Cipta langit, cipta bumi, dan segala ketentuan yang ada, lita'lamu,
supaya penduduk langit, penduduk bumi paham Allah kuasa, apa saja bisa. Supaya paham Allah itu pengetahuannya luar biasa. Maka di bumi Allah kuasa, apa aja bisa. Nyipta manusia, tidak ada bapa, tidak ada ibu, bisa. Contoh Adam alaihi salam. Mencipta manusia, ada bapa, enggak ada ibu. Itulah Siti Hawa. Dari Adam dia dicipta. Mencipta manusia, ada ibu, enggak ada bapa. Itulah Nabi Isa. Dan mencipta manusia, ada ibu dan ada bapa. Itulah kita. Kita semuanya bisa. Allah bisa mencipta apa saja. Sampai ngasih kelapa muda yang di Pulau Tunda manis, sekeliling airnya asin, pasirnya manis, jilatin. Tuh manis dari mana? Allah kuasa ngasih manis. Pohon cabai, sebelahnya pohon durian, tanahnya sama, airnya sama, durian manis, cabai pedas. Begitu. Airnya sama. Emang Allah kuasa. Kuasa. Belum lagi dipetek, ada uletnya. Masuk dari mana itu? Rapat luarnya. Kagak ada cerita jelek-jeleknya. Milih capek-capek banget dari pagi sampai sore milih petek masa daerah. Yang bagus-bagus dari ujung ke ujung ular dulu. Dari mana? Allah kuasa. Kuasa. Bisa. Apanya bisa. Kuasa. Oh. Kedua, supaya manusia paham Allah tuh pengetahuannya luas. Di mana aja Allah tahu. Kayak bagaimana aja Allah tahu. Jadi saudara, di ayat ini surat At-Tolak ayat 12 yang diangkat Asmaul Husna 2 oleh Allah. Qudrat, qadirat, amma aliman, qad ahata bi kulli syai'in, maknanya aliman. Jadi Allah itu qudrat, sifatnya. Allah itu ilmu. Asmaul Husnanya Al-Qadir, Al-Alim. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, maknanya Al-Alim. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir, Al-Qadir. Allah itu kuasa dan Allah itu tahu. Kata Imam Ghazali, ini ayat yang membuat hidup muslim jadi bahagia. Ini ayat yang membuat muslim hidupnya mantap dalam menjalani hidup penuh bahagia, penuh tenang, penuh senang. Allah kuasa. Jadi sekarang kita susah, bisa saja dengan kita zikir Allah kasih sumber, bisa. Baca sholawat, bisa. Allah kuasa. Kuasa. Jadilah kita optimis dalam hidup. Dan Allah tahu. Sehingga orang
mau berkomentar apa ke sama kita dicatat sama Allah, cuek aja. Masa bodoh enggak mau diambil pusing, sebab Allah tahu. Semuanya tidak lepas daripada diketahui Allah. Kalau kita orang awam, begini saudara, kita orang ini kayak bocah. Kita nih kayak bocah umur 5 tahun, diajak jalan ke Ragunan sama bapaknya, karena memang jalan-jalan yang rada cukup murah tuh Ragunan. Kalau ke Dufan mahal, begitu. Kalau Ragunan mah murah. Karena kenapa dibikin murah? Karena mau nemuin kakek buyut. Jadi biar tahu kakek buyut kita, maka diajak jalan ke Ragunan. Waktu bapak tuh jalan di dekat kandang macan, dia lari. Makalah kita orang kudu lari. Dalilnya nggak usah puyeng. Dalilnya adalah bapak lari. Bapak lari. Kenapa bapak lari? Bapak paham betul bahwa macan itu galak, buas. Makalah dia tahu alasannya dia lari. Maka sebagai anak kecil yang benar, bila dia punya sikap ikut lari, itu benar. Enggak bisa si anak kecil ini berpikiran saya tak tahu dalilnya, kenapa bapak lari, jadi saya mau diem aja. Kira-kira dimakan macan kan? Hah? Dimakan macan. Kenapa dimakan macan? Udah tahu dia bodoh, enggak ikut ulama. Udah tahu dia tidak tahu, enggak ikut begitu. Itu namanya salah. Quran itu kayak air termos, tidak bisa kita langsung minum dari termos. Kalau mau, ya mau langsung dari termos. Gimana kira-kira? Hah? Iya malah kita mau minumnya dari gelas kayak gini. Ini yakini air dari gelas ini dari udah gitu. Itu namanya berpikir selamat. Yang saya dorong ini arahnya mana? Ini kita pembuktian. Ini mana ngomong riaknya? Ayat ini nih, Allahul ladzi khalaqas samawati sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Mana riaknya? Nggak bisa. Kalau kita nggak ikut ulama tuh kagak bisa. Enggak bisa. Tafsirnya diserahin selagu-lagu kita, acak-acak.
kita kudu balik ke Quran dan hadis. Itu yang disuruh kudu balik sama Quran sama hadis, bukan kita. Ini biar paham. Yang disuruh balik sama Quran sama hadis tuh bukan kita. Siapa? Ulama. Kita mah disuruh baliknya sama ulama. Yakini ulama itu dari Quran. Begitu. Itulah kenapa kudu ada ulama. Wong akal kita nggak sama. Kita mau borok Arab gundul, Arab gondrong aja masih ribet bacanya. Nah suruh kita balik ke Quran hadis punya. Contohnya mana? Nih, mana riaknya? Nih mau ditafsir ya Imam Ghazali biar paham. Kata Imam Ghazali tafsir ayat ini. Ini kan orang tasawuf, Quran itu kayak laut. Apa aja ada. Laut itu apa aja ada. Laut. Maka bagi orang tasawuf mau mengambil tasawuf, nanti bagi orang ilmu bumi bakal ngambil bagaimana bumi 7 lapis. Entah. Begitu. Bagi orang ilmu nahwu bakal ngomongin nahwu. Orang sorab bakal ngomongin ilmu sorab. Begitu. Li ta'lamu lamnya lam apa? Lam elat apa lam akibah lam goya. Lam itu panjang urusan tukang nahwu. Kita nggak usah mikirin nahwu. Nempe aja masih susah. Apalagi nahwu. Kita ngomongin tasawuf. Ini Quran. Kata Imam Ghazali, saudara, ayat 12 surat At-Tolak ini menggambarkan Allah bilang begini sama kita. Kata Allah sama kita, karena Quran adalah kalam Allah. Kalau pengen ngobrol sama Allah baca Quran, nih Allah ngomong sama kita, hambaku. Kalau kita namanya Udin-Udin, kalau kita namanya Mamat-Mamat, terserah. Namanya apa? Kalau namanya Corona dari Cina. Corona apa dari Cina. Kalau dari Jawa Masron. Kalau dari Jawa, ini orang Kudus namanya Masron. Kalau dari Betawi Bangron, karena dari Cina Kokron. Maka vaksinnya juga kudu ngambilnya iya Cina Corona. Nih kita orang nih kata Allah, Udin, kalau namanya Udin, hambaku, aku ini kata Allah yang nyiptain langit, bumi, isi-isinya, semuanya yang buat aku. Kau jangan menyembah ciptaan, menyembahnya aku. Ini langit, ini bumi dan isinya, semuanya penuh keindahan. Ciptaan ini indah, penuh ketakjuban. Buminya sama, tapi kenapa ini durian manis, ngapa ini cabai pedas, ngapa nanam pare dari ujung ke ujung semuanya pahit. Pada tanahnya sama, airnya sama. Itu menakjubkan, iya menakjubkan. Menakjubkan. Waktafaitu binadorika. Dan kalau Anda terus telah bumi langit, kata Allah, kurasa cukup dengan akalmu. Coba dong pikirin tuh langit bumi, semuanya aku yang buat. Akalmu harus ngomong, ini dita'lamu nih, dita'lamu.
bahwa aku itu qadir alim. Sifatnya kudrat, sifatnya tahu. Aku ini kuasa, aku ini tahu. Jadi kalau kamu sholat, kalau kamu puasa, ini contohnya lagi sholat nih yang Ghazali. Kamu sholat 2 rakaat duha di masjid, sholat yang kamu kerjakan banyak kurangnya. Kamu harus sadari itu. Banyak sholat yang kamu kerjakan tuh kurangnya banyak. Lawang rukun sholat 17, sunnah sholat ada 1.500 sunnah. Itu sunnah sholat. Bisa dibaca dalam kitab Bidayatul Minnah. Tebal isinya sunnah sholat 1.500 sunnah sholat. Apa enggak sabar? Disingkat 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, ada sunnah sesudah sholat. Itu nyingkat. Isinya 1.500 sholat. Wis sholatmu itu banyak kekurangannya. Keteledorannya jangan tanya. Sholat duha duha, pikirannya toko mulu toko. Pikirannya bukan aku, tahu itu. Pikirannya kemana-mana banyak kekurangannya. Apakah kau nggak sadar dengan akalmu itu? Aku ini tahu. Begitu. Enggak merasa cukup bahwa aku tahu kamu sholat. Aku puji kamu sholat duha. Tapi ngapa masih pengen dipuji orang? Sholat. Kenapa Anda sholat pengen dipuji orang? Apakah itu balasan kehambaanmu kepadaku? Bumi langit isinya termasuk kamu ciptaanku. Kudunya juga kamu sholat karena aku. Enggak usah pengen dipuji orang. Apa pantas secara akal orang yang dikasih nikmat dari aku, kuat sholat dari aku, duit rezekinya dari aku, boleh kamu yang kerja tapi tenaganya dari aku, saya cabut dibikin positif corona, enggak bisa ngapa-ngapa kamu. Lalu kenapa kamu ibadah pengen dipuji orang? Apa enggak sadar bahwa aku ini maha mengetahui? Enggak cukup saya catat kamu sholat sampai pengen dipuji orang. Enggak cukup saya catat kamu sedekah sampai pengen orang kata kamu dermawan. Enggak cukup saya catat kamu puasa sampai pengen dikata orang kamu ini begini. Apakah masuk akal seorang hamba model kayak begitu lalu menuntut ganjaran kepadaku? Sholat dia ria, sedekah dia ria, puasa dia ria, semuanya ria. Pengen dipuji orang, pengen dilihat orang. Amalnya apa enggak cukup? Aku lihat harus mencari juga pujian orang. Cukup aku puji. Enggak cukup dengan pujianku kau ibadah, masih pakai juga ditampil-tampil. Ya Allah, pakai di share lagi tuh makanan. Makan anu bikin ngiler aja. Ya Allah, kalau bagi mungkinnya malah agak bagi lagi, bikin ngiler. Enggak cukup. Maka orang dulu enggak ada begini, enggak ada begitu. Jadilah
mereka udah cukup dinilai Allah. Dia berbagi aja. Bukan karena pengen dipuji. Udah cukup pujiannya. Maka ketika ada orang duduk riak nih, doain biar saya ikhlas. Begitu. Ikhlas nih, aneh, begitu. Karena yang tahu riak dan ikhlas adalah Allah. Maka ayat ini mendidik kita jangan jadi orang riak. Bumi langit dicipta oleh Allah termasuk kita, ibadahnya kudu karena Allah. Jangan pengen dipuji orang, jangan. Kita nulis amplop tulis saja nama, enggak apa-apa. Jangan sampai 5.000 hamba Allah, 500.000 baru nama. Jangan. Sama aja. Sama aja. Urusan kita sama Allah. Sebab kalau ngelamar kerja kita kasih nama hamba Allah. Pengalaman takut riak. Kira-kira sama bos diterima nggak? Lah kakak. Jadi riak ikhlas ini kita harus paham betul duduknya. Paham betul duduk. Maka supaya kita ini apa riak apa biar kita tahu kalau masih terbesit pengen dipuji orang, ya kita orang riak. Kalau ada pengen dipuji orang, buat pikiran dipuji orang, begitu riak. Karena udah cukup Allah puji, kita haji gede kan. Makanya kata ulama, mikirin riak yang banyakin baca sholawat. Kalau sholawatmu biar riak diterima. Sholawat biar riak. Enggak ada ibadah yang paling top dari zaman kecuali baca sholawat. Yang lain meriah nggak diterima. Kalau sholawat memboro riak dari orang kafir masih diterima. Itu hebatnya sobat. Hebatnya sholat. Ibadah yang lain terjang teriak berat. Sedang riak gak ada ganjarannya. Habis. Riak enggak ada ganjaran. Barang dikit Allah tolak. Ana agnas syuraka. Aku itu orang yang tidak butuh kalau dipersekutukan. Siapa orang ibadah niatnya double karena Allah, karena dipuji orang, nggak mau saya buat orang lain. Masih banyak yang ibadah kepadaku. Begitu kata Allah. Jadilah kita orang kudu hindarkan dia. Kata Imam Ghazali, Allah bilang sama kita, Udin, kalau namanya Udin, Mama, aku cipta kau, aku cipta langit bumi dengan keindahan yang luar biasa, termasuk kau aku cipta, karena kau ada di isi bumi. Aku ini kuasa, aku ini tahu, apa aja tahu. Maka kamu ibadah cukup karena aku saja. Karena aku tahu, aku bakal puji, aku bakal berikan ganjaran, aku bakal berikan keberkahan dengan ibadah. Mengapa engkau tega-teganya ibadahmu pengen diketahui makhluk agar supaya makhluk memujimu? Apakah begitu cara kamu membalas aku? Begitu. Apakah menurut akal itu terjadi? Seseorang bakal mau? Wahai akal, celaka kau. Celaka. Afala ta'qil. Maka apakah kamu tidak punya akal? Bukankah ibadahmu banyak kekurangan, banyak kelalaian? Udah begitu baru beristighfar, kenapa pengen dipuji orang? Ibadahmu aja udah kurang,
diterima aja belum tentu amat. Udah minta dipuji orang, tambah kagak diterima. Maka hendaklah jangan ria. Begitu. Tuh Imam Ghazali muncul kan. Biar kita paham ayat ini sentilan buat kita. Orang yang ria adalah orang yang menuduh Tuhan bodoh, menuduh Tuhan tak mampu. Begitu. Menuduh Tuhan buta, kagak lihat, kagak tahu, kagak puasa. Maka kita ibadah jangan ada riya. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Neraka wail bagi orang yang sholat karena riya. Alladzina hum yura'un, wailun tu neraka, wadin fi jahannam, jurang penjara neraka yang paling panas namanya wail. Neraka wail bagi orang yang sholat ria. Sholat enggak usah dia, enggak usah karena pamer, enggak usah ini, enggak usah. Karena Allah, begitu, karena maka itu yang menyelamatkan. Akhlis dinaka, ikhlaskan dalam beragama kita. Walaupun amal kita sedikit, kalau ikhlas diterima, tapi bukan menjadi alasan. Itu alibi. Sedikit ikhlas lebih baik daripada gede enggak ikhlas. Ini bahasa setan. Enggak ada bahasa agama enggak. Bahasa yang keluar dari agama, gede ikhlas lebih bagus daripada dikit enggak ikhlas. Itu bahasa. Bahasa setan, sedikit ikhlas lebih baik daripada banyak ria. Itu dari setan. Kalau dari agama, banyak ikhlas lebih baik daripada sedikit ikhlas. Begitu agama tuh. Jadi enggak dibolak-balik. Nanti bakal muncul, masih mendingan gue enggak pakai jilbab tapi bener itu sama. Itu sama bahasa itu. Begitu. Enggak ada mendingnya. Begitu. Salah. Enggak ada. Itu mau bahasa sih. Kita enggak boleh beraditif. Begitu. Enggak boleh. Satu al-aslusani nabi aja. Lakan dua kan. Dua nabi aja. Ibadah itu tinggi nilainya. Cukuplah jadi ahli ibadah aja menjadi balasan. Kita ngaji ditanya, untuk apa kamu ngaji? Saya nggak mau nyari apa-apa, saya menjadi ahli ngaji aja. Sebab menjadi ahli ngaji aja udah bagus sebutannya dibanding ahli maksiat, ahli nongkrong yang kagak. Begitu. Wis ngaji aja. Kafa min jazaihi iyyaka an radiyaka ahlan laha. Kata Ibnu Athaillah dalam hikmahnya, cukup balasan Allah. Ketika Anda ibadah, Anda dititeli ahli ibadah. Dititeli ahli ibadah, ahli ngaji. Mau udah gemar di majelis ilmu, udah cukup. Yang lainnya udah paling enggak memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang dan bernilai bagus. Tapi nanti panjang, ini baru pembukaan menyetir satu ayat dan masih banyak. Kalau alladzina hum yura'una enggak usah diterangin.
Wong udah mau ngeriak, ini mau enggak? Itulah ulama, kerjaannya memunculkan yang enggak kelihatan. Ini dalil ria. Begitu ulama. Itu tugas ulama, memunculkan. Tugas ulama. Kita mau yang awam baca aja Quran. Alif Lam Ra surat Yusuf, baca doang. Tugas ulama ada terang kandungan. Itu loh tugas kita mau yang baca aja yang awam. Allah bisa segini aja. Ada yang ditanya dari materi ini atau keluarga sebelum bahas. Allah.